Halo, apa kabarnya? Ketemu dengan saya Ferry Sulianta. Kali ini saya akan membahas materi Database Management System. Database Management System adalah salah satu materi yang ada pada mata kuliah Management Information System for Leaders. Nah, kita akan cari tahu kebermanfaatan database bagi sistem informasi. Nah, menarik di sini, dulu data disimpan atau diorganisasi dalam suatu flat file. File dengan format TXT misalnya, di mana di dalamnya ada untayan data yang tersimpan dengan sejumlah identifier yang memisahkan antara satu untayan data dengan untayan data lain. Begitu. Tapi seiring dengan kompleksitas dari sistem atau data itu sendiri dan kebutuhan data yang masif untuk disimpan, ternyata flat file saja sudah tidak lagi memadai atau tidak lagi reliable. Maka dari itu ada suatu teknologi penyimpanan data secara logika yang kita gunakan hingga saat ini, yang mana dikenal dengan istilah Database Management System. Ada banyak sekali manfaat atau keuntungan dari penggunaan Database Management System. Yang pertama adalah Database Management System mampu menyimpan data dalam jumlah yang sangat banyak, hingga semisal jutaan record. Yang kedua adalah Database Management System ini memampukan integritas data bisa terpelihara, di mana tidak ada suatu data atau informasi yang tidak valid masuk begitu saja ke dalam database. Yang ketiga adalah efisiensi dan efektivitas. Dalam artian, database management system akan meminimalisir yang namanya duplikasi atau redundansi dari data. Nah, kurang lebih seperti itu manfaat atau keuntungan dari database management system. Kita akan coba bahas lebih dalam sehubungan dengan database itu sendiri, ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan flat file yang mengorganisasi data ke dalam suatu untayan file teks, dalam database management system kita akan menyimpan suatu data pada tabel-tabel yang terelasi satu sama lain, di mana suatu tabel tersebut terdiri dari irisan baris dan kolom, di mana setiap irisan baris dan kolom ini ada sejumlah sel tertentu yang kita akan simpan data atau informasi di dalamnya. Jadi secara logika, database bisa kita gambarkan dengan sejumlah tabel yang terelasi satu sama lain, di mana setiap tabelnya ini terdiri dengan baris dan kolom. Dan untayan data yang ada pada tabel kita sebut dengan istilah record. Begitu. Nah, bagaimana jikalau kita ingin menciptakan database? Ada suatu step-by-step proses yang perlu dilalui. Sama seperti kita ingin membangun suatu rumah, tentunya kita akan mendesain terlebih dahulu. Demikian pula, dalam membuat suatu database, kita akan mendesain terlebih dahulu. Cara mendesainnya, kita bisa menggunakan Entity Relationship Diagram. Jadi diagram yang memang digunakan untuk memodelkan suatu basis data. Nah, setelah kita memodelkan dengan seksama IRD-nya, baru kita akan terjemahkan atau kita transformasikan menjadi suatu produk basis data. Cara untuk menciptakan basis data mengacu pada model tersebut ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan database environment, database management system tool yang akan meng-create tabel-tabel dan juga atribut-atribut lain di dalam tabel tersebut. Caranya relatif mudah. Jikalau kita cukup memahami environment visualnya, kita bisa menggunakan toolbox dan kita bisa gunakan itu secara click and drag begitu. Atau cara yang kedua, kita bisa menggunakan
SQL atau Structure Query Language. SQL ini dikategorikan ke dalam bahasa pemrograman generasi keempat. Ini dikarenakan bahasa generasi keempat ini lebih dekat dengan bahasa manusia dan grammatically bisa kita pahami dalam susunan bahasa Inggris, kurang lebih seperti itu. SQL yang kita gunakan untuk menciptakan basis data dikategorisasi ke dalam Data Definition Language. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah kita menciptakan basis data, kita bisa mengintegrasikannya dengan sistem informasi. Dan sistem informasi akan mengakses data tersebut, semisal memodifikasi, menyimpan, mengupdate, ya, ataupun hal-hal manajerial lain sehubungan dengan penyimpanan data menggunakan coding pemrograman. Oke, kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kesempatan mendatang. Bye-bye.